Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia Movel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1281 Kutukan Penyebar Jiwa. Chen Xiang mengeluarkan 3 tetes darah dan berkata, apakah ini berhasil? Jangan sia-siakan darahku. Long Sui menggunakan kekuatan sucinya untuk mengendalikan 3 tetes darah untuk terbang ke 3 arah dan berkata, teruslah berlari. Ini setidaknya bisa mengusir 1 atau 2 tengu. Otak tengu ini tidak bagus. Bahkan jika mereka tahu bahwa 3 tetes darah itu bukan sasaran yang paling tepat, mereka tetap akan mengejarnya. Benar saja, Chen Xiang sudah menggunakan Fugue Nine Heavens untuk melihat ada 2 anjing di belakang dan 2 kelompok orang berlari ke arah lain. Long Sui lah yang menggunakan darah untuk membawa mereka pergi. Tampaknya anjing yang tersisa harus menjadi anjing yang baik. Long Sui berkata, seharusnya tidak sesulit sekarang, hanya ada sekelompok kecil orang yang mengejarmu. Meski begitu, Chen Xiang dia tidak berani untuk menghadapinya sendirian. Bagaimanapun, mereka yang mengejarnya adalah makhluk abadi yang lahir dan besar di sini, dan dia belum menentukan kekuatan lawan. Jika ada dewa abadi, kamu hanya perlu berurusan dengan anjing itu, kata Bai Youyo. Orang-orang yang datang untuk melacak Chen Xiang semuanya harus dikirim oleh Istana Abadi Tianyu. Chen Xiang tidak membenci mereka, dan mereka hanya melakukan sesuatu dengan tidak memihak. Chen Xiang sengaja memperlambat agar orang-orang di belakangnya bisa mengejar dengan cepat, agar ia bisa menyingkirkan tengu tersebut, sehingga ia bisa menyingkirkan kejaran sekelompok orang ini dengan cepat. Setelah melambat, dia bisa dengan cepat merasakan aura sekelompok orang. Sebenarnya ada dewa surgawi. Tampaknya Istana Abadi Niu cukup kuat hari itu dan bisa mengirim dewa abadi untuk menghabisimu, kata Long Sui. Chen Xiang sekarang berada di level abadi, tetapi ini baru dalam tahap awal. Dia merasa mungkin sulit baginya untuk menerobos di masa depan, tetapi sekarang dia baru saja memasuki dunia ini, dia tidak akan berpikir untuk melanjutkan. Untuk menerobos untuk saat ini, itu akan terjadi di masa depan. Paling banter, dia hanya bisa menghadapi dewa tingkat akhir sekarang. Jika dia menghadapi dewa abadi, dia mungkin harus berjuang keras, kecuali lawannya adalah iblis, atau dia hanya bisa berhasil dengan menggunakan racun dan serangan diam-diam. Aku tidak bisa mengalahkan dewa abadi ini, tapi aku masih bisa menyingkirkan anjing di bawah hidungnya itu. Chen Xiang terus melambat, dan mereka yang mengejarnya segera menjadi waspada setelah melihat punggungnya, karena mereka memperhatikan orang-orang di depan sengaja membiarkan mereka menyusul. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mulai mengumpulkan kekuatan sucinya, dan kemudian mengunci tengu seputih salju. Gunakan kutukan pengusir jiwa dari kutukan penyerap jiwa. Gunakan teknik ini untuk menyerang binatang ini. Tidak membutuhkan banyak kekuatan dan dapat memberikan efek yang baik, kata Bai Youyo. Chen Xiang awalnya berencana untuk melakukan serangan mental langsung, tetapi setelah mendengar kata-kata Bai Youyo, dia segera melemparkan kutukan penyerap jiwa. Di masa lalu, karena keterbatasan kekuatannya, dia tidak dapat melakukan banyak teknik di kutukan penyerap jiwa keluarlah, dan kutukan penyerap jiwa ini adalah salah satunya. Dia melafalkan mantra di mulutnya, dan setelah memadatkan kekuatan mantranya, dia segera berbalik dan berteriak ke belakang, kemudian dia menumpuk tangannya, dan mantra yang tidak dapat dipahami segera muncul, bergegas menuju sekelompok orang seperti embusan angin. Dan memindai semuanya dalam sekejap. Ketika mereka melihat mantra-mantra hitam tersebut, tentunya orang-orang tersebut langsung membela diri karena mereka tidak mengetahui apa itu mantra-mantra hitam dan khawatir bahwa itu adalah mantra-mantra jahat yang sangat kuat. Namun, tengu tersebut tidak seberuntung itu. Angin kencang yang diciptakan oleh mantra-mantra tersebut lewat setelah itu, meskipun tengu baik-baik saja, ia telah berubah menjadi anjing idiot, jiwanya telah tersebar, dan meskipun masih tidak memiliki tubuh, ia sudah cacat. Serangan mental yang sangat kuat. Siapa ini? Dia telah menyebabkan kita kehilangan tengu. Kita harus menemukannya untuk melunasi hutangnya. Seorang pria yang lebih muda berkata dengan berkeringat deras. Dia hanya merasa hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menjadi idiot seperti tengu ini. Jika aku mengakuinya dengan benar, ini pasti kutukan penangkap jiwa yang legendaris. Ketua istana harus segera diberitahu tentang masalah ini. Orang tua itu berkata dengan ekspresi tegas.
Dia adalah kekuatan dari dewa abadi dan memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada anak-anak muda ini. Ayo cepat pergi. Orang ini baru saja menahan tangannya. Jika dia berniat berurusan dengan kami, kamu pasti sudah menderita sekarang. Orang tua itu memasukkan Tengu ke dalam senjata ajaib penyimpanan yang dapat menyimpan monster, dan lalu mengajak beberapa anak muda pergi dengan cepat. Chen Xiang, yang sedang terbang, baru saja meninggalkan jejak jiwanya untuk menguping pembicaraan mereka. Mereka melihat bahwa saya merapal mantra sihir penyerap jiwa. Apakah tidak apa-apa? Chen Xiang bertanya pada Bai Youyo. Meskipun dia telah menggunakan keterampilan sihir berkali-kali, kebanyakan orang yang mengetahui bahwa dia memiliki keterampilan sihir yang begitu kuat, sangat sedikit yang bertahan. Jangan takut, mereka tidak tahu siapa kamu. Bai Youyo tidak peduli sama sekali, tapi ini akan menimbulkan gelombang. Daya tarik keterampilan magis dunia iblis lebih menarik daripada banyak sihir. Keterampilan dunia abadi. Chen Xiang juga merasa bahwa, misalnya, teknik iblis melahap sangat berguna, tetapi sekarang dia jarang menggunakannya. Dia hanya menggunakannya ketika ada kesempatan. Dia tidak akan begitu saja menggunakan teknik iblis ini untuk melahapnya. Orang untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia menggunakannya terlalu banyak, kurang lebih itu akan tertinggal. Meskipun Bai Youyo menyadari beberapa bahaya tersembunyi saat itu, dia jarang menggunakannya. Jika jatuh ke tangan beberapa orang dengan niat jahat, pasti akan dimanfaatkan dengan baik, dan hasil akhirnya adalah dibunuh. Saya harus menemukan alam kuno binatang suci dengan cepat. Teknik membunuh binatang ada di dalamnya, dan Kaisar Alkimia juga menandai sesuatu di sana. Saya ingin tahu apakah Kaisar Alkimia menyembunyikan sesuatu di sana. Ini adalah Chen Xiang. Apa yang lebih dia yang dikhawatirkan saat ini adalah dia harus mengumpulkan teknik pembunuhan langit dan bumi sesegera mungkin. Kalau begitu, pertama-tama kamu harus pergi ke suatu tempat dengan koleksi istana peri yang relatif padat, atau istana peri yang sangat besar, untuk mencari tahu di mana tempat itu berada. Kata Sumei Yao. Lalu bagaimana menuju ke sana? Chen Xiang bertanya buru-buru. Itu tidak mungkin sekarang. Jika kamu ingin berteleportasi, kamu harus memasuki alam surgawi istana abadi Tianyu. Hanya di sana yang bisa memiliki susunan teleportasi sebesar itu. Jangan pernah berpikir untuk berjalan ke sana sendirian, bahkan untuk pria seperti itu. Bai Hu, aku khawatir sulit untuk sampai ke sana dalam waktu singkat, jaraknya jauh. Kata-kata Sumei Yao menempatkan Chen Xiang dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa memasuki istana abadi Tianyu sekarang. Dia baru saja membunuh Tengu orang lain, dan orang-orang itu sudah tahu bahwa dia mengetahui mantra yang menggetarkan jiwa. Begitu dia memasuki istana abadi Tianyu, Tengu di dalam itu akan membunuhnya. Jangan khawatir tentang ini, aku bisa membantumu menyelesaikannya, tapi aku masih hampir menerobos. Selama aku bisa menerobos, aku bisa mencegah Tengu itu menciummu sedikit pun. Long Sui berkata dengan sangat percaya diri. Apakah ini benar? Tentu saja Chen Xiang tahu apa yang Long Sui rencanakan. Tentu saja, beri aku sekitar 20 buah binatang suci lagi, dan aku akan bisa menerobos. Long Sui menghitung jarinya di dalam cincin You Yao. Bab 1282 Badai Kekuatan Iblis. Chen Xiang, yang sedang berlari, juga menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyalin 20 buah binatang suci. Menurut kecepatan bahan obat Hunuan dan, saya bisa membuatnya dalam sebulan. Chen Xiang berpikir dalam hatinya. Ada 2 bahan obat utama untuk Hunuan dan dia dapat membuat 10 salinan masing-masing dalam sebulan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, cairan ciptaan ilahi yang dia kental dalam 1 bulan seharusnya cukup untuk mereplikasi 20 buah binatang suci. Jangan gunakan alasan ini untuk menipuku agar memakan buahnya. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menamparmu dengan keras, kata Chen Xiang. Sekarang dia hanya bisa memilih metode ini. Selama dia memasuki istana abadi kumbang tanpa ketahuan, dia bisa mendapatkan kristal abadi di sana dan kemudian meninggalkan istana abadi kumbang, lalu dia akan bisa duduk dan bersantai. Aku sangat akrab denganmu, namun aku masih tidak mempercayaimu, Long Sui bersenandung. Chen Xiang menjauh dari istana abadi kumbang dan datang ke hutan di sebelah sungai besar. Dia bersembunyi di dalamnya untuk memadatkan cairan ciptaan surgawi dan mendapatkan beberapa buah binatang suci untuk dimakan Long Sui.
Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan buah binatang suci dua hati? Bagaimana efeknya dibandingkan dengan 20 buah binatang suci? Chen Xiang bertanya pada Sumei Yao. Sulit untuk mengatakannya. Aku hanya menggunakan buah binatang suci satu hati untuk memurnikan ramuan sebelumnya. Aku belum pernah melihat buah binatang suci dua hati. Hanya kekuatan yang menghususkan diri dalam membesarkan binatang abadi yang akan memiliki hal seperti itu, kata Sumei Yao. Kamu tidak harus makan yang dua hati, yang satu hati saja. Aku sudah menghitungnya, dan kamu bisa makan 20 dengan cara ini, sedangkan yang dua hati hanya bisa makan satu. Tidak ada biaya. Efektif, dan itu tidak akan memuaskan keinginanmu sama sekali. Long Sui berteriak manis. Untuk memuaskan nafsu makan Long Sui, Chen Xiang untuk sementara berhenti mengotak-atik buah binatang suci dua hati. Dia menghabiskan 1 bulan untuk menyalin 20 buah binatang suci. Long Sui hampir memakannya setiap hari, dan akhirnya makan sisanya sekaligus. Saat aku tidur selama 2 hari, aku akan bisa membuat terobosan. Long Sui mengucapkan sepatah kata kepada Chen Xiang dan kemudian pergi tidur. Mampu menerobos hanya dengan tidur membuat Chen Xiang iri. Naga kecil ini meningkatkan kekuatannya dengan makan, minum dan tidur sepanjang hari. Meskipun demikian, dia meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat dan sekarang bahkan lebih kuat darinya, yang membuat orang-orang cemburu. Chen Xiang tidak menganggur selama 2 hari ini, dan terus memadatkan cairan ciptaan ilahi. Sekarang bahan obat yang ingin dia salin semuanya bermutu tinggi, dan dia membutuhkan banyak cairan ciptaan ilahi, jadi kapanpun dia punya waktu, atau ketika dia biasanya dalam perjalanan, dia akan memadatkan cairan ilahi ciptaan. Jika tidak, Anda harus menunggu berhari-hari saat dibutuhkan. Long Sui bangun, menguap, dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi ke Istana Abadi Tianyu sekarang. Saya jamin Tiangou itu tidak akan menemukan Anda." Bagaimana jika mereka menemukan saya? Meskipun Chen Xiang menanyakan ini, tapi dia sudah mulai berlari menuju Beatle Immortal Palace. "Jika kamu ketahuan, maka kamu bisa memukulku sebanyak yang kamu mau," kata Long Sui dengan sangat percaya diri. "Bagaimana kamu melakukannya?" Chen Xiang sangat penasaran, keadaan apa yang telah dicapai jiwamu sekarang? Transendensi tahap ketiga. Tahap pertama disebut kekuatan sihir ilahi. Anda berada pada tahap ini sekarang. Tahap kedua adalah tahap ini disebut mengubah dewa menjadi geng. Ini adalah tahap sebelum saya. Anda sudah mengetahuinya. Tahap ketiga adalah kekuatan ilahi tanpa batas, yang juga merupakan tahap terakhir dari transformasi transenden. Long Sui berkata, "Adapun betapa kuatnya kamu, di masa depan kamu akan tahu kapan kamu menikah, dan aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas sekarang." Chen Xiang menggaruk kepalanya dan berkata, "Pilong kecil, bagaimana kamu meningkat begitu cepat?" "Sulit bagi saya untuk meningkatkan tingkat kultivasi Shinto saya saat ini." Long Sui tersenyum bangga dan berkata, "Ini disebut bakat rasial. Itu tidak bisa dipaksakan. Sebagai manusia, Anda hanya membutuhkan waktu sesingkat itu untuk mencapai keadaan ini. Anda harus puas. Saya Kaisar Tianlong, Anda tidak bisa bandingkan dengan saya." Mereka semua datang untuk kutukan yang menggetarkan jiwa, terutama Motian, yang hampir memecahkan pot. Kutukan yang menggetarkan jiwa telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang akhirnya muncul. Menyebabkan banyak iblis kuat menggunakan sejumlah besar kristal peri dan mengirim sekelompok orang untuk menyelidikinya. Dan tengu mati otak yang digunakan Chen Xiang setelah menggunakan kutukan pengusir jiwa sekarang menjadi harta karun. Banyak orang kuat yang datang untuk mengkonfirmasi kutukan penyerap jiwa harus menghabiskan banyak kristal peri untuk menjelajahi tubuh tengu ini dengan hati-hati. 7 jiwa dan 6 jiwa itu tersebar. Meskipun metode khusus dalam mempraktikkan kutukan penyerap jiwa telah hilang, beberapa situasi terkait telah diturunkan setelah terkena kutukan penyerap jiwa. Misalnya, beberapa orang sekarang melihat dari tengu bahwa ia terkena kutukan penyerap jiwa. Menyerap kutukan. Pria misterius yang menggunakan kutukan penyerap jiwa ini menghilang di luar Istana Abadi Tianyu. Dia sebelumnya telah membunuh raja dan cucu kerajaan abadi angin ilahi, dan dia adalah orang yang baru saja naik. Senjata serangan yang dia gunakan juga merupakan prajurit iblis dengan roh jahat yang kuat. Semua orang berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang praktisi sihir.
Chen Xiang datang ke Istana Abadi Tianyu lagi dan berkeliaran di luar tembok domain itu. Dia sudah tahu bahwa banyak ahli dikirim oleh surga iblis untuk menyelidiki kutukan yang terobsesi dengan jiwa. Saudari Youyo, apa yang kamu katakan sangat akurat, itu benar-benar menimbulkan kehebohan, kata Chen Xiang. Itu pasti. Kutukan yang menggetarkan jiwa sudah lama hilang. Meski aku menguasainya saat itu, aku jarang menggunakannya. Hanya sedikit orang kuat yang tahu bahwa aku mengetahui keterampilan magis ini, dan aku sudah mati di dunia. Mata orang-orang itu. Ya, kata Bai Youyo. Soalnya, Tengu itu tidak mengejarku. Aku mencapai alam kekuatan suci yang tak terbatas. Aku menggunakan kekuatan magis tiada tara yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Tianlong untuk membantumu menyembunyikan sedikit pun bau yang bisa tercium oleh para Tengu. Hidung Tengu. Long Sui tertawa bangga. Chen Xiang mengabaikannya. Dia sedang memikirkan cara memasuki alam surgawi itu. Tiket masuk tersebut membutuhkan 10.000 kristal abadi untuk dibeli, dan dia juga harus memiliki makanan dan akomodasi di dalam. Terutama biaya teleportasi, yang pasti sangat tinggi. Saat pertama kali datang ke Istana Abadi Tianyu, Chang Jiancai pertama kali membawanya ke tempat di mana dia dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan dan bekerja keras untuk mendapatkan kristal abadi. Chen Xiang tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk saat ini, jadi dia hanya bisa datang ke sini untuk melihatnya. Ketika dia sampai di jalan yang relatif makmur, dia menemukan menara kayu 6 lantai. Ada banyak orang di sini, semuanya menunggu pekerjaan bagus untuk mendapatkan kristal peri. Mereka malas dan malas. Mereka menggunakan sedikit usaha untuk melakukan hal-hal paling sederhana dan mendapatkan kristal peri paling banyak. Dinding aula di sini ditutupi dengan banyak kertas, menulis tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan kristal abadi. Chen Xiang melihatnya dan menemukan bahwa ada banyak pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak kristal abadi, tetapi pekerjaan itu sangat berbahaya dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Tapi berburu binatang setingkat Beast Lord, bukankah ini mencari kematian? Tidak, kata Sumeyao. Ini bahkan lebih keterlaluan. Aku hanya ingin 1 juta kristal peri diambil dari Raja Binatang. Aku akan memberinya harga 2 kali lipat dan memintanya untuk membelikan 2 di antaranya untukku, kata Bai Youyo. Bab 1283 Penilaian Petarung. Chen Xiang berkata, saya hanya memiliki lebih dari 1.000 kristal abadi bersamaku sekarang. Dibutuhkan puluhan ribu kristal abadi untuk memasuki domain surgawi. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat selembar kertas bertuliskan, merekrut beberapa preman, kekuatan setidaknya tingkat keabadian manusia. Jika itu adalah iblis abadi atau iblis abadi, dia hanya perlu wanita cantik. Jika itu adalah manusia abadi, tidak ada batasan gender. Jika kamu bisa lulus penilaiannya, kamu bisa tinggal di surga untuk waktu yang lama, dan tiket masuk, biaya transportasi, makanan dan akomodasi sudah termasuk. Siapa ini? Kamu sebenarnya butuh banyak sekali preman. Sepertinya kondisinya bagus. Kamu bisa menyelinap ke alam surga tanpa menggunakan kristal abadi. Mungkin Anda bisa mengikuti orang ini untuk berteleportasi keluar dari Istana Abadi Tianyu. Chen Xiang berpikir dalam hati. Kamu bisa menggunakan 72 transformasi untuk menjadi wanita cantik, dan kamu mungkin bisa lulus ujian dengan mudah. Long Sui terkekeh. Chen Xiang berkata dengan marah, saya tidak akan berubah menjadi seorang wanita. Memikirkan hal itu membuat saya merasa mual. Sumeyao menggoda di samping dan berkata sambil tersenyum, saya juga ingin melihat kecil ini berubah menjadi seorang wanita untuk menipu laki-laki. Menarik hanya dengan memikirkannya. Chen Xiang diam-diam membenci mereka, lalu menuliskan alamatnya, berjalan keluar dari menara kayu, dan pergi bertanya tentang situasinya dan melihat apakah dia bisa lulus penilaian. Setelah sampai di tempat itu, Chen Xiang dibawa ke sebuah aula kecil. Dia sedikit terkejut di sini, karena tidak terlihat seperti tempat tinggal bos besar. Menurut persyaratan di selembar kertas, langkah ini untuk preman orang itu harusnya laki-laki. Kamu yang ke-50 hari ini. Belum ada yang bisa mendengarkan ulasannya sebelumnya, dan ini juga hari terakhir. Bekerja keraslah anak muda. Seorang pria besar yang membawa Chen Xiang berkata. Jadi, berapa total preman yang direkrut? Chen Xiang bertanya.
Sejauh ini hanya ada 2. Jika lolos, itu akan menjadi yang ketiga. Pria besar itu meninggalkan aula setelah mengatakan itu. Chen Xiang menunggu sebentar, dan embusan angin harum tiba-tiba menerpa dirinya. Chen Xiang segera melihat keluar pintu, dan seorang wanita yang mengenakan gaun panjang lantai berwarna hijau muda perlahan masuk. Wanita ini mulia, cantik, menawan, dan menggerakkan tangan dan kakinya penuh keanggunan dan temperamen tiada tara. Chen Xiang tercengang, bukan karena wajah cantik wanita ini, tapi karena dia mengenal orang ini. Yao Shumei, pemimpin alam suci bunga persik saat itu. Saat itu, Chen Xiang mengancam akan mengadopsi putrinya sebagai budak perempuan, tetapi Yao Shumei dan putrinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liu Menger dan yang lainnya. Apakah bunga ibu dan anak ini ada di sini? Memikirkan bunga ibu dan anak yang menakjubkan ini membuat orang ngiler, terkikik. Long Sui tersenyum sangat ambigu. Ketika mereka berada di alam alkimia suci, beberapa orang pergi ke alam surgawi dari alam alkimia suci. Yao Shumei dan putrinya Mujialan adalah salah satunya. Mereka melepaskan status terhormat mereka di alam suci Kaisar Tian Bunga Persik dan memilih untuk pergi ke surga, dan pilihan ini seharusnya tepat, karena Yao Shumei di depannya sangat kuat, sudah merupakan kekuatan dari Dewa Abadi tahap akhir. Penilaian saya sangat sederhana. Pertama, saya menyerang Anda 3 kali. Anda dapat menghindarinya satu persatu, membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melarikan diri di saat krisis. Kemudian, Anda menyerang saya 3 kali. Coba saya lihat apakah kekuatan Anda bisa buat aku puas. Senyuman menawan muncul di wajah Yao Shumei, tapi dia tidak kehilangan temperamennya yang mulia dan bermartabat. Konsentrasi Chen Xiang sangat baik. Meskipun Yao Shumei lebih menawan dari sebelumnya, dia telah dilatih dalam aspek ini sejak lama. Bukannya dia belum pernah melihat wanita secantik dia, dan yang pertama gadis Buddha Hua Xiang Yue juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Pada saat ini, dia tidak tergerak. Dia tahu bahwa penampilan pesona menggoda yang disengaja oleh Yao Shumei adalah ujian baginya. Chen Xiang juga menanggapi dengan senyum tipis. Sekarang dia baru saja berubah menjadi seorang pemuda yang tampak biasa. Dia berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong, kalau begitu minta gadis itu untuk mengambil tindakan. Yao Shumei diam-diam terkejut. Dia punya baru saja menatap mata Chen Xiang. Dia merasa bahwa dia pasti telah mengerahkan kekuatan menggodanya secara ekstrim sekarang. Bahkan di negeri dongeng bunga persik, beberapa pria abadi yang lebih kuat darinya terkadang memiliki pikiran jahat yang terungkap dalam pikiran mereka. Mata. Tapi pemuda di depannya benar-benar tenang, dan dia juga memiliki senyuman lucu dan sarkastik, seolah berkata, tidak ada gunanya pria sepertimu melepas pakaianmu. Yao Shumei hanya terkejut di dalam hatinya, namun senyuman yang sangat lembut muncul di wajahnya. Senyuman lembut ini membuat orang merasa seolah-olah angin lembut yang hangat tiba-tiba bertiup di es dan salju yang dingin, membuat orang terpesona. Bingung. Pada saat ini, telapak tangan Yao Shumei yang lembut dan tanpa tulang tiba-tiba menyerang, seperti kilatan cahaya. Chen Xiang, yang sudah siap, buru-buru berbalik dan menghindari telapak tangan. Dia dengan terang-terangan menghirup aroma indah yang dikeluarkan oleh Yao Shumei dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Yao Shumei adalah wanita yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu menjadi pemimpin alam suci bunga persik. Dia merasa sedang digoda oleh seorang pria, dan diam-diam dia marah. Dia mengetukkan kaki teratainya dengan ringan ke tanah, dan tubuhnya tampak seperti hantu. Dalam sekejap, dia telah tiba di belakang Chen Xiang, dan telapak tangan gioknya berubah menjadi pedang, menebas bagian bawah kekuatan punggung Chen Xiang. Dia hendak memukul Chen Xiang, tetapi yang membuat Yao Shumei marah adalah Chen Xiang benar-benar melompat pada saat yang paling kritis, menyebabkan pedangnya meleset. HMPH. Setelah pedang Yao Shumei gagal, dia segera merentangkan kaki rampingnya dan menendang Chen Xiang. Chen Xiang memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan dia memahami hati Yao Shumei dengan sangat baik saat ini. Semuanya pada dasarnya berada di bawah kendalinya. Dia menghindari pisau palem Yao Shumei, mengetahui bahwa dia akan bergerak, tetapi dia menghindarinya. Setelah itu, dia berbalik sekitar dengan cepat.
Saat ini, Yao Shumei baru saja mengangkat tinggi-tinggi kaki rampingnya, meski masih mengenakan celana panjang, menghadapi pria seperti ini membuat wajahnya tiba-tiba memerah. Melihat senyuman lucu di wajah Chen Xiang, Yao Shumei mengutuk dalam hatinya, dia merasa orang di depannya melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Kamu lulus ujian pertama, tetapi jika kamu gagal dalam ujian kedua, kamu tetap tidak bisa menjadi premanku. Wajah Yao Shumei pulih dan dia berkata dengan lembut. Chen Xiang mengangguk. Apakah kamu benar-benar hanya manusia abadi tahap awal? Yao Shumei tiba-tiba bertanya. Aura yang terpancar dari orang di depannya memang aura manusia abadi. Tentu saja. Chen Xiang berkata jujur. Kinya memang berada pada level ini, dan tidak masalah meskipun dilepaskan, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, dan kombinasi keduanya bahkan lebih menakutkan. Kalau begitu ambil tindakan. Anda dapat menggunakan energi sejati untuk menggerakkan tubuh Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan energi sejati saat mengambil tindakan. Yao Shumei memperingatkan, jika Anda mengancam saya akan melawan. Chen Xiang hanya ingin mengambil tindakan, tiga sosok tiba-tiba muncul ke depan. Mereka adalah seorang wanita dan dua pria. Wanita itu adalah seorang wanita cantik yang tampak anggun dan lembut. Dia agak mirip dengan Yao Shumei. Dia mengenakan gaun merah muda dan memancarkan aura pesona spiritual. Ini wanita itu adalah putri Yao Shumei, Mu Jialan. Bab 1284 itu tidak disengaja. Chen Xiang tidak heran ibu dan putrinya bisa bersama, dia hanya ingin tahu untuk apa Yao Shumei ingin menyewa preman. Kedua pria yang datang bersama Mu Jialan, Chen Xiang menebak bahwa mereka adalah dua preman lain yang baru saja dia rekrut, tetapi menilai dari pakaian dan temperamen mereka, mereka tampaknya tidak kekurangan kristal abadi untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Kedua pria ini sama-sama berada di tahap akhir keabadian. Dewi Bunga Persik hanya berada di tahap tengah keabadian. Mungkin ibu dan putrinya bukan tandingan kedua pria itu, kata Long Sui, dia tahu dengan sangat cepat. Kekuatan spesifik orang lain. Ki dalam tubuh kedua pria itu sangat murni. Mereka bukan kultivator biasa yang liar. Mereka harusnya berasal dari keluarga terkenal, kata Sumei Yao. Bu, ini orang yang baru saja datang untuk merekrut. Bagaimana kekuatannya? Mu Jialan memandang Chen Xiang dengan senyum lembut dan manis. Tidak peduli orang seperti apa orang itu, selama dia bukan dia musuh, dia bisa memperlakukannya dengan sopan dan tidak terlihat seperti dua pria yang mengikutinya dengan wajah arogan dan arogan. Dia telah lulus penilaian putaran pertamaku, dan sekarang putaran kedua. Kata-kata Yao Shumei sedikit mengejutkan Mu Jialan, dan kedua pria itu bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun pria di depan mereka tidak tampan, tapi memiliki kekuatan seperti ini. Mata Mu Jialan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Bu, dua penjaga tingkat bumi dari kerajaan abadi ini tidak bisa melewati putaran pertamamu. Aku tidak berharap dia bisa, tapi menilai dari energi aslinya, sepertinya tingkat kultivasimu tidak tinggi. Pria berbaju hijau itu merasa tidak puas dan langsung berkata, itu hanya karena kami tidak menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Menjadi malu di depan wanita adalah sesuatu yang dilakukan kedua pria dewasa ini. Tidak bisa menerima, meskipun apa yang dikatakan Mu Jialan adalah kebenaran. Pria berbaju hitam lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kalau kita membiarkan saudara ini bersaing dengan kita? Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia ingin memberi pelajaran kepada kedua orang ini, tetapi tepat ketika dia akan setuju. Pada saat itu, Yao Shumei berkata, saya akan menunggu sampai penilaian putaran berikutnya selesai. Jika dia tidak bisa lulus, dia tetap harus pergi. Yao Shumei merasa sedikit tidak senang karena dia diam-diam digoda oleh Chen Xiang sekarang, dan ingin mendapatkannya kembali. Penilaian putaran kedua, apakah akan menyerang ibu? Selama aku bisa menyentuhmu 3 kali berturut-turut, aku akan lulus. Mata Mu Jialan bergerak, dia melihat kedua penjaga abadi, dan berkata dengan lembut, Ibu, ini sangat sulit. Ya, akhir-akhir ini, bahkan tidak ada yang bisa melewati babak pertama, apalagi babak kedua. Mu Jialan benar-benar kesal dengan dua penjaga abadi ini dalam beberapa hari terakhir, dan sekarang dia memanfaatkannya. Ini hancurkan mereka karena mereka semua gagal lulus penilaian Yao Shumei dan hanya mengikuti mereka menggunakan latar belakang mereka.
Ekspresi kedua pria itu sedikit berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chen Xiang bisa melihat kilatan kekejaman di mata mereka, yang diarahkan pada Mujialan. Mujialan juga menyadarinya, tapi dia ada senyuman di wajahnya. Wajahnya, jelas berharap kedua pria ini akan membencinya. Yao Shumei sedikit mengernyit ketika dia melihat putrinya ingin bermusuhan dengan kedua pria ini. Kalian anak muda, tidak bisakah kamu memberiku ketenangan pikiran? Jika bukan karena ayahku, aku benar-benar tidak akan melakukannya. Tidak mau datang. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Dia telah berencana untuk mengejar Mujialan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Mujialan akan memarahinya seperti ini, yang membuatnya marah. Itu benar, jangan berpikir bahwa jika kamu berkuasa di surga kaisar, kamu akan dapat memamerkan kekuatanmu ketika kamu datang ke surga. Di sini kamu tidak lebih dari itu. Jangan berpikir bahwa itu adalah masih sama seperti di surga kaisar. Pria berbaju hijau lainnya juga berkata dengan dingin. Yao Shumei marah dan berteriak, jika kamu tidak ingin mengikutiku, kembalilah sekarang. Tanpamu, aku, Yao Shumei, masih bisa mencapai banyak hal. Aku tidak ingin kamu ada di sini sebelumnya. Kamu bahkan tidak lulus penilaian putaran pertamaku. Jika ayahmu tidak memaksa kalian berdua kepadaku, aku tidak akan repot-repot membiarkanmu mengikuti. Chen Xiang sedang menonton pertunjukan di samping, dan adegan itu membuatnya melihat situasi Yao Shumei dan Mujialan di surga bunga persik ini secara umum. Di satu sisi, karena prestasi mereka di masa kaisar, sehingga memberi mereka kemudahan, dan pada saat yang sama, karena mereka adalah wanita cantik dan milik mereka sendiri. Kekuatannya juga bagus, jadi mereka punya banyak pelamar. Namun dilihat dari perkataan kedua pria tersebut, sepasang ibu dan anak cantik ini tidak lebih dari vas di surga bunga persik, karena hal inilah pula Yao Shumei menjadi sangat marah. Kedua pria itu pergi dengan marah. Ketika Mujialan melihat mata Yao Shumei yang mencela, dia menjulurkan lidahnya dan terkekeh, "Bu, jangan marah. Kedua orang ini tidak ada gunanya sama sekali. Mereka datang ke sini. Dia tidak melakukan bisnis apapun, tetapi dia menghabiskan sepanjang hari makan, minum dan bersenang-senang, dan dia juga membawa sekelompok teman-temannya, selalu melibatkan saya." Yao Shumei berkata kepada Chen Xiang, "Aku membuatmu tertawa, ayo pergi ke penilaian putaran berikutnya, jika Anda bisa lulus, hadiah masa depan Anda akan sangat murah hati. Saya bisa memberi Anda hadiah dari dua orang tadi. Sejauh yang Anda tahu, kekuatan Anda jauh lebih kuat dari keduanya teman-teman. Satu preman sudah cukup. Ibu sangat kuat, seseorang dapat melawan dua orang, jadi apa yang kamu takutkan?" kata Mujialan sambil tersenyum manis. "Nyonya, mohon bersiap-siap, saya akan mengambil tindakan," kata Chen Xiang. Mujialan mundur keluar pintu, mengedipkan matanya yang indah, dan melihat dengan cermat, sepertinya dia ingin belajar dengan serius. "Kamu menyerangku dengan 3 gerakan. Selama 3 gerakan ini dapat menyentuhku, termasuk pakaianku, bahkan jika itu lewat, aku hanya akan menghindar, tidak melawan atau melawan." Yao Shumei dan Chen Xiang berdiri agak jauh dan membuat sebuah isyarat, menunjukkan bahwa Chen Xiang dapat mengambil tindakan. Lihat telapak tangannya. Chen Xiang menginjak kakinya, dan sosok itu berkedip dan tiba-tiba menghilang. Dia tidak menggunakan ruang untuk bepergian, itu murni sebuah langkah. Dia memperbaikinya dengan memperpendek langkahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menjadi bisa melihatnya, dan di mata Mujialan, langkahnya sangat aneh, seolah-olah seseorang sedang mengendarai petir, berkedip bolak-balik. Saat mengambil tindakan, Chen Xiang juga mengingatkan Yao Shumei, dan Yao Shumei kaget saat melihat gerakan Chen Xiang yang aneh dan sangat cepat. Dia tidak membiarkannya berpikir terlalu banyak, Chen Xiang sudah datang ke belakangnya dan menghadapnya. Dia menamparnya. Keterampilan gerakan Yao Shumei juga bagus. Chen Xiang baru saja melihatnya, tetapi itu semua di bawah kendalinya. Ketika Yao Shumei mengelak, dia sepertinya tahu niat Yao Shumei dan buru-buru muncul di tempat Yao Shumei menetap setelah menghindar. Muncul di samping Yao Shumei, dan telah menamparnya dengan telapak tangannya, hanya mendorongnya dari samping ke puncak kebanggaan wanita cantik ini. "Ah," seru Yao Shumei, baru saja dia merasakan payudaranya, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh oleh seorang pria, digosok tanpa rasa sakit atau gatal. Bab 1285 memasuki alam surgawi.
Chen Xiang merasa bahwa dia telah menabrak sesuatu yang buruk dan buru-buru mundur dan menjelaskan, saya tidak bermaksud begitu. Yao Shumei tersipu malu. Dalam penilaian sebelumnya, dia sudah menderita kerugian kecil dari Chen Xiang. Tapi saya tidak menyangka akan menderita kerugian besar kali ini. Wajah Mujialan penuh keheranan, dan dia tidak tahu harus berkata apa, karena Chen Xiang benar-benar tidak bersungguh-sungguh sekarang. Itu pasti disengaja. Yao Shumei mendengus dingin di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin melawan orang di depannya secara langsung. Dia, yang merupakan orang yang murni dan kuat, paling tidak bisa menerima ini. Tentu saja, ketika dia melihat Chen Xiang, dia tersipu malu dan tidak bisa menyerangnya. Bagaimanapun, pria di depannya benar-benar baik. Jika dia tidak terlihat seperti gangster kecil, dia akan menjadi kandidat yang sempurna. Di matanya. Lanjutkan. Wajah Yao Shumei kembali tenang dan dia berkata dengan suara yang dalam. Chen Xiang kali ini jauh lebih berhati-hati, dan langkahnya tidak terlalu aneh, tetapi kecepatannya lebih cepat. Namun, dia tidak berani menyerang dengan tangannya lagi, dan malah menggunakan kakinya untuk menyapu ke bawah lutut Yao Shumei. Yao Shumei juga sangat khawatir tentang Chen Xiang sekarang, dan khawatir akan dimakan oleh Chen Xiang lagi, jadi dia sangat berhati-hati terhadap yang atas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang hanya akan mencapai yang terbawah kali ini. Kapan dia mengelak, dia masih terkena kaki Chen Xiang dengan lembut meluncur di atas rok panjang, itu dianggap menyentuhnya. Ketiga kalinya dia menyerang, Chen Xiang masih menargetkan Yao Shumei di bawah lututnya. Yao Shumei sudah menyadarinya, dan dia bisa melihatnya di mata Chen Xiang ketika Chen Xiang menghindar. Hanya serang lutut satu kali. Hal ini untuk mencegah rasa malu dan kesalahpahaman akibat menyentuh tempat yang tidak boleh disentuh lagi. Yao Shumei dan Mujialan sama-sama melihat ini, jadi mereka langsung diam-diam memuji karakter Chen Xiang dan menyerang di saat yang bersamaan. Di tempat sekecil itu, kesulitannya bahkan lebih besar. Yao Shumei mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi dia masih tidak mengerti mengapa kaki Chen Xiang masih mengenai betisnya. Kecepatan dan keterampilan gerakan Chen Xiang sudah lebih tinggi dari miliknya. Kamu lulus. Meskipun Yao Shumei mengatakan ini, dia masih sedikit tidak puas. Setiap orang memiliki semangat bersaing. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Dalam benak Yao Shumei, dia berpikir bahwa termasuk 3 kali sebelumnya, dia sekarang telah kalah 6 kali berturut-turut. Kamu bisa mengikuti kami ke alam surga. Adapun apa yang harus kamu lakukan, kamu tidak akan tahu sampai kamu memasuki alam surga. Yao Shumei berkata, adapun bahayanya, pasti ada beberapa. Jika kamu mau berhenti sekarang, tidak apa-apa. Chen Xiang berpikir setelah berpikir sejenak, dia bertanya, jika Anda menyelesaikan pekerjaan Anda di Istana Abadi Tianyu, bisakah Anda membawa saya untuk berteleportasi ke Istana Abadi lainnya? Oke, mungkin kamu harus mengikuti kami kemana saja selama periode ini. Lari, kamu perlu berteleportasi ke Istana Abadi lainnya. Yao Shumei tahu bahwa Istana Abadi Tianyu ini berada di tempat yang relatif terpencil di surga, jauh dari yang lain. Istana Abadi, dan biaya teleportasinya sangat tinggi. Yao Shumei dan Mujialan memimpin Chen Xiang ke gerbang Tianyu, dan membantu Chen Xiang mengajukan izin di gerbang. Mereka sudah memilikinya, dan Chen Xiang tidak tahu mengapa mereka menyia-nyiakan begitu banyak kristal peri. Kami akhirnya memasuki alam surgawi. Segala sesuatu di dalamnya lebih mewah daripada di luar. Jalanan dilapisi dengan batu giok yang sangat indah, dengan beberapa pola terukir di atasnya. Belum lagi toko-toko di kiri kanan jalan, semuanya didekorasi dengan megah di luar, bahkan lebih mewah di dalam. Tentu saja semua yang ada di sini mahal. Bahkan jika kamu adalah Raja Alkimia, akan sulit untuk bertahan hidup di tempat seperti ini. Kamu hanya membakar kristal peri di sini. Chen Xiang mengikuti di belakang Yao Shumei dan Mujialan, melihat sekeliling dengan ekspresi wajahnya. Sebagian besar orang di sini sangat berkuasa dan mampu secara finansial, yang terlihat dari pakaian mereka. Long Sui telah menunjukkan jenis kulit binatang dan sutra peri yang terbuat dari pakaian yang dikenakan beberapa orang. Mujialan dan Yao Shumei juga relatif cantik, dan mereka berjalan bersama saat ini. Mereka terlihat seperti sepasang saudara perempuan. Selain itu, mereka diikuti oleh orang desa yang tidak cocok dengan dunia ini. Hal ini menjadikan mereka bertiga. Orang menarik banyak perhatian di sepanjang jalan.
Tempat tinggal Yao Shumei dan yang lainnya sangat bagus, rumah bergaya halaman yang tenang. Rumah ini tidak murah, kata Chen Xiang kagum begitu dia masuk dan melihat bunga berwarna-warni di halaman dan rumah kecil yang elegan. 1.000 kristal abadi per hari tidak terlalu mahal, tetapi hanya ada 2 kamar di sini. Sebelumnya, Lan Er dan saya masing-masing memiliki 1 kamar. Sekarang saya akan memberi Anda 1 kamar, dan Lan Er serta saya akan tinggal bersama. Kata Yao Shumei, dia sudah menanyakan nama Chen Xiang di jalan, tapi tidak bertanya banyak lagi. Chen Xiang memberinya nama samaran, Yang Yu. Saat ini, mereka sedang duduk di halaman. Yao Shumei berkata bahwa dia akan menunggu seseorang di sini. Nyonya, apakah Anda naik dari surga Kaisar? Anda seharusnya sangat terkenal di surga Kaisar. Saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar tentang Anda. Saya juga baru saja naik, Chen Xiang bertanya dengan sengaja. Oh, namaku Yao Shumei. Aku mengetahui bahwa Chen Xiang juga naik, Yao Shumei sedikit terkejut. Dia pasti dari tanah suci bunga persik. Ternyata nyonya bunga persik. Aku sudah lama mengagumi namanya. Ini pasti Dewi bunga persik. Aku tidak menyangka itu adalah ibumu dan putri. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Chen Xiang sengaja menunjukkan rasa hormat. Xiao Yang, kamu pasti pernah mendengar tentang Chen Xiang. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia sudah naik? Tapi ngomong-ngomong, keberuntunganmu tidak seburuk itu. Kamu tidak muncul di Aula Yingxian di Istana Abadi. Mu Jialan bertanya dengan penuh semangat, dan dia mengharapkan Chen Xiang menjawab pertanyaannya. Chen Xiang melirik ke arah Yao Shumei dan menemukan bahwa Yao Shumei sepertinya juga ingin tahu tentang dia tidak menyangka ibu dan putrinya begitu peduli dengan urusannya. Oh, apakah kamu salah satu istrinya yang begitu peduli padanya? Chen Xiang mengatakan ini dengan sengaja. Tentu saja dia bisa menjawab pertanyaan Mujialan sekarang. Dia adalah Chen Xiang. Mujialan menjulurkan lidahnya, memegang pipinya dengan 1 tangan, dan berkata, itu tidak benar, tapi aku memiliki hubungan yang baik dengan wanitanya. Kami telah bersama selama beberapa waktu dan kami adalah teman baik. Chen Xiang bertanya lagi, kalau begitu aku sangat mengaguminya. Mujialan segera mengangguk dan berkata, tentu saja, dia bisa mengusir Chong Ditian dari kuil api dan menempati 2 urat naga. Sebelumnya, dia berani melawan banyak keluarga Tongtian dan suci alam. Di dunia ramuan suci tidak takut dengan gunung kekacauan. Mujialan menyebutkan banyak pencapaian besar Chen Xiang, beberapa di antaranya tidak diingat oleh Chen Xiang, dia merasa pasti ada yang mengada-ada tentang dirinya. Namun, Chen Xiang masih memperbaiki beberapa kesalahan. Dia berkata, dia hanya memiliki 1 urat naga, dan yang ada di benua Chenwu ditekan oleh gunung besar yang tiba-tiba muncul. Akibatnya, seluruh negara iblis di benua Chenwu dihancurkan. Oh, jadi apakah dia sudah naik? Yao Shumei bertanya. Tidak ada berita tentang dia beberapa dekade yang lalu. Dia seharusnya sudah naik sejak lama. Chen Xiang tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Jika dia secara tidak sengaja tertangkap oleh yang lain, jika Anda mendengarnya, keributan yang ditimbulkannya pasti akan jauh lebih besar daripada kutukan yang terobsesi dengan jiwa. Bab 1286 Roh Kudus Kelinci Giok. Chen Xiang masih belum tahu hal berbahaya apa yang akan dilakukan Yao Shumei dan Mujialan, dia pernah memeriksa bibir mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya orang yang kita tunggu tidak akan datang hari ini, Yao Shumei melihat ke langit dan berkata. Kalau begitu aku akan keluar dan membeli sesuatu. Apa yang ingin kamu makan? Mujialan memandang Chen Xiang. Dia sangat sopan kepada Chen Xiang. Makan daging binatang abadi atau semacamnya, Chen Xiang awalnya hanya berkata dengan santai, tapi Mujialan mengangguk dan keluar. Xiao Yang, sudah terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Kami tidak akan mengambil izin 1 bulanmu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kami memang lebih berbahaya. Kamu baru saja datang ke surga. Kenaikan itu tidak mudah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yao Shumei ragu-ragu dan berkata. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang saya, tapi mengapa Anda tidak menggunakan lebih banyak kristal abadi untuk mempekerjakan orang yang lebih kuat?
Yao Shumei menghela nafas pelan, saya akan segera menjadi Raja Abadi. Manusia abadi, pada tahap ini, kekuatan saya relatif kuat. Jika saya perlu mempekerjakan seseorang lagi, itu akan menjadi seseorang di level Dewa Abadi. Itu akan membutuhkan banyak kristal abadi, dan Dewa Abadi mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Lalu apa yang terjadi? Chen Xiang merasa gatal. Belum pasti. Yang utama adalah kita harus menangkap sesuatu. Setelah menangkap benda ini, kita mungkin akan diburu. Adapun apakah akan ada Dewa Abadi saat itu, itulah yang aku khawatirkan. Yao Shumei berbisik. Leng Youlan dan Sui Xianxian pernah akrab dengan Yao Shumei dan putrinya sebelumnya. Saat itulah mereka berada di dunia Shengdan. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap ibu dan anak perempuan cantik ini. Namun, ketika kelompok mereka menghadapi bahaya, Yao Shumei mereka semua mencoba yang terbaik untuk melindungi Wu Qianqian dan yang lainnya, yang relatif lemah. Jika dia dapat membantu, Chen Xiang pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka, dan dia dapat melihat bahwa ibu dan putrinya akan segera menghadapi krisis besar. Pada malam hari, Mujialan memberi Chen Xiang beberapa pakaian yang layak, karena Chen Xiang akan mengikuti mereka untuk sementara waktu di masa depan. Cepat pakai dan tunjukkan padaku, Mujialan tersenyum. Ayo makan dulu. Chen Xiang melihat banyak potongan besar daging hewan panggang di atas meja, yang ditutupi dengan saus harum. Chen Xiang makan banyak daging begitu saja, lalu pergi mandi dan mengganti pakaian yang diberikan Mujialan padanya. Meski berpenampilan sangat biasa saat ini, ia berganti pakaian berwarna emas dan cantik, yang membuatnya terlihat cukup manusiawi, setidaknya tidak seperti orang udik seperti dulu. Itu tidak buruk, tapi jangan merusaknya, Mujialan mengangguk dengan sangat puas. Larut malam, Chen Xiang tinggal di kamar, tapi dia tidak santai. Long Sui juga menatap sekeliling rumah kecil ini, karena ibu dan putrinya seharusnya berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang. Mereka tidak tidur, mata mereka semua terbuka, dan mereka tidak berbicara, kata Long Sui. Setelah mereka berbicara, jika ada konten penting, silakan teruskan kepada saya, kata Chen Xiang. Long Sui berkata lagi, Mujialan telah berbicara, dengarkan. Melalui metode rahasia Long Sui untuk membalikan suara, Chen Xiang dapat dengan jelas mendengar suara Mujialan, bukankah Xiao yang berkata. Chen Xiang dia telah naik selama bertahun-tahun, tapi mengapa tidak ada berita sama sekali? Yao Shumei berkata, jika saya adalah Chen Xiang, saya juga akan meningkatkan kekuatan saya dengan cara yang sederhana. Jika ada berita tentang dia, dunia akan meledak dahulu kala. Banyak orang kuat menatap barang-barangnya. Saya sangat berharap kita dapat melihatnya segera, mungkin kita bisa. Sebelum Mujialan selesai berbicara, Long Sui berteriak, seseorang mendekat ke sini. Yao Shumei dan Mujialan juga menyadarinya, dan segera turun dari tempat tidur dan menuju halaman. Chen Xiang menggunakan teknik Fugui, dan 3 pria berbaju hitam muncul di halaman. Mereka tiba dengan sangat cepat. Long Sui baru saja menyadari bahwa mereka telah tiba, dan ini adalah alam surgawi dari Istana Abadi Tianyu, di mana terdapat banyak tuan. Kamu hanya punya waktu 2 bulan. Kamu harus menangkap sepasang kelinci giok roh kudus, jika tidak kamu pasti akan mati, kata salah satu pria berbaju hitam, dan suaranya terdengar seperti suara wanita. Aku tahu. Yao Shumei berkata dengan dingin, kamu harus memberi kami beberapa petunjuk lagi. Awalnya, Raja Abadi dari Kerajaan Peri Bunga Persikmu mendapatkannya. Kemudian, dia mengatur seseorang untuk membawanya ke sini dan menjualnya ke Istana Peri Tianyu. Pemilik istana dan Raja Abadi akhirnya memberikannya kepada orang misterius. Orang misterius itu kemungkinan besar adalah pemilik istana-istana surgawi pedang ilahi, dan saat ini sedang dibesarkan oleh pembantunya, kata pria berbaju hitam. Chen Xiang sudah tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, mungkin dia akan mencuri seekor kelinci. Setelah ketiga pria berbaju hitam pergi, Chen Xiang memberitahu Sumei Yao dan Bai Youyo apa yang dilihat dan didengarnya. Kelinci giok roh kudus benar-benar muncul. Haha, kedua pelacur itu merampok kelinci lagi. Aku tidak tahu berapa banyak pria idiot yang akan jatuh cinta pada mereka. Sumei Yao tertawa, tetapi tawa itu kejam. Chen Xiang dan Long Sui sedikit terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, Saudari Mei Yao, mungkinkah kedua pelacur yang ingin merebut kelinci itu membuatmu menjadi pria seperti itu?
Bukan mereka, tapi mereka juga milik kita musuh. Pertama, mereka menipu kita sebelumnya, dan mereka tampaknya terkait dengan musuh terbesar kita. Kata Sumei Yao. Apa yang terjadi dengan kelinci giok Roh Kudus? Chen Xiang bertanya. Itu pasti hal yang luar biasa. Kelinci giok Roh Kudus adalah binatang suci. Long Sui berkata, itu hanyalah binatang suci terlemah yang tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi kelinci giok Roh Kudus ini memiliki kemampuan yang sangat menantang surga, yaitu dapat memakan peri, kristal dan kemudian memadatkannya. Banyak darah suci yang dapat dikondensasi menjadi mangkuk kecil setiap hari. Meminum darah suci ini akan sangat bermanfaat dan Anda dapat mengolah tubuh orang suci surgawi lebih cepat. Sumei Yao berkata, ya, tapi ada jenis lain dari kelinci giok Roh Kudus. Kemampuannya adalah menghilang pada waktu yang sama sesekali dan kemudian muncul lagi di tempat yang sama. Namun, hanya dua pelacur Istana Abadi Suiwei dan Istana Abadi Hanyue yang tahu caranya untuk menemukan kelinci giok Roh Kudus. Jadi setiap kali kelinci giok Roh Kudus menghilang jika muncul lagi, itu akan memicu pertarungan antara dua Istana Abadi ini. Chen Xiang berkata dengan terkejut, kemudian penguasa istana dari dua istana abadi ini sangat kuat, dan mereka meminum darah suci ini sepanjang hari. Bai Yoyo berkata, tentu saja, kalau tidak kita tidak akan menderita kerugian besar di tangan mereka. Mereka adalah Raja Peri yang sangat kuat. Lalu mengapa dia memaksa Yao Shumei dan Mujialan untuk mencuri kelinci daripada melakukannya sendiri? Pergilah. Chen Xiang tidak bisa mengerti. Istana Abadi Pedang Ilahi bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika mereka tahu bahwa Sueyu dan Han Yulah yang akan mencurinya, Istana Abadi Pedang Ilahi tidak akan terlalu peduli dan langsung membunuh mereka. Tentu saja, ini hanya jika ada bukti, kata Sumei Yao. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, sekarang dia tahu betapa berbahayanya apa yang dilakukan Yao Shumei dan Mujialan. Jika Yao Shumei dan Mujialan ditemukan, tidak akan terjadi apa-apa pada Istana Abadi Pedang Ilahi. Kerajaan Abadi Bunga Persik terdiri dari banyak istana abadi, jika tidak maka tidak akan disebut Kerajaan Abadi. Saya tidak menyangka bahwa Tongtian ini keluarga bangsawan dan alam suci dapat memiliki daya tarik yang begitu besar di surga. Sumei Yao menjelaskan. Bab 1287 Raja Iblis Teratai Salju. Kekuatan di surga ini semuanya raksasa, dan istana Primana pun memiliki kekuatan yang besar. Sungguh sial bagi Yao Shumei dan Mujialan dipaksa melakukan hal seperti itu. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, kata Sumei Yao. Mereka semua berasal dari kerajaan Peri Bunga Persik. Sepasang kelinci giok dijual dari kerajaan Peri Bunga Persik, jadi mereka dipilih. Jika mereka berhasil mencurinya dari Istana Peri Pedang Ilahi, saya pikir mereka harus ditemukan. Menurut untuk petunjuk itu tampaknya ibu dan putrinya harus dekat dengan pelayan penguasa Istana Pedang Ilahi. Kata Bai Yoyo. Mereka adalah wanita, jadi mudah untuk dekat dengan mereka, tapi apa yang mereka minta dari saya lakukan? Chen Xiang tidak mengerti mengapa Yao Shumei dan yang lainnya ingin mengundang orang luar untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Pada saat ini, Yao Shumei mengetuk pintu Chen Xiang dan berteriak pelan, "Xiao Yang, apakah kamu tertidur?" Chen Xiang segera bangkit dan membuka pintu dan bertanya, "Ada apa?" Yao Shumei berbisik, "Ikuti aku." Kemudian dia membawa Chen Xiang ke kamar mereka, di mana Mujialan telah menyiapkan formasi, jelas ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tetapi kedua wanita dan pria itu berada di ruang rahasia bersama. Jadi Chen Xiang merasa sedikit tidak wajar. Apa yang harus kita lakukan sangat berbahaya, dan kita hanya punya waktu 2 bulan. Yao Shumei memberi isyarat kepada Chen Xiang untuk duduk dan berkata dengan suara serius. "Ya, apa itu?" Meskipun Chen Xiang sudah tahu bahwa mereka ingin mencuri kelinci giok, dia tidak tahu apa yang mereka ingin dia lakukan. Yao Shumei berkata dengan suara yang dalam, "Kami ingin mencuri 2 kelinci, tapi tempat itu sangat sulit untuk dimasuki, tapi kami punya cara. Anda harus bekerja sama dengan kami ketika saatnya tiba." Chen Xiang mengangguk dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang kamu katakan." Wajah Mujialan juga menjadi sangat serius. Jelas sekali bahwa mereka berada di bawah tekanan besar saat ini, kami akan mengatur hal selanjutnya untukmu, ayo pergi sekarang.
Di tengah malam, Yao Shumei dan Mujialan membawa Chen Xiang dan berjalan di jalanan mewah dengan anggur merah dan tanaman hijau, meski saat itu tengah malam, Tianyu masih sangat bising. Chen Xiang mengikuti ibu dan anak yang menakjubkan ini, dan setelah melewati beberapa jalan, mereka sampai di gerbang sebuah villa. Chen Xiang tidak tahu villa macam apa itu. Tidak ada nama, dan tidak ada penjaga di sana. Pintu. Yao Shumei datang ke pintu dan mengetuk pelan. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pria parubaya membuka pintu dan menyambut Yao Shumei dan yang lainnya masuk. Namun, ketika Chen Xiang masuk, dia tersapu oleh beberapa kesadaran spiritual yang kuat di dalam dirinya. Dan Tian, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Ada beberapa dewa abadi, kata Long Sui. Pantas saja tidak diperlukan penjaga di sini. Ada beberapa raja abadi di sini. Saya khawatir hanya raja abadi yang berani menerobos masuk. Yao Shumei dan Mujialan membawa Chen Xiang melewati tikungan dan belokan di villa, dan akhirnya sampai di pavilion 3 lantai yang terbuat dari batu giok putih. Sekilas, mereka tahu bahwa ini bukanlah tempat biasa. Ada 3 dewa abadi di dalam, kata Long Sui lagi. Chen Xiang tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati saat menunggu. Setelah memasuki pavilion batu giok putih ini, Yao Shumei dan Mujialan terlebih dahulu meminta Chen Xiang untuk duduk di aula dan menunggu. Kursi, lantai, pilar, DLL di dalamnya semuanya dibuat dari batu giok putih. Ini sangat aneh, dan saya tidak tahu apakah ada orang yang menyukai gaya arsitektur ini. Tidak lama setelah menunggu, keluarlah seorang wanita cantik dengan gaun seputih salju, wajahnya cantik dan dingin. Ketika matanya menyapu, dia memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang, seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya. Memancarkan sikap acuh tak acuh. Dengan aura seperti itu, dia ternyata adalah dewa abadi. Dia terlihat familiar, mungkinkah itu dia, kata Bai Youyo terkejut. Gadis kecil itu, aku tidak menyangka akan tumbuh begitu besar. Sumei Yao terkikik, bajingan kecil. Kecantikan di depanmu bukanlah manusia, dia adalah iblis bunga yang berubah dari berusia 1000 tahun. Teratai salju, sama seperti Luqinlian Chen yang bertanya, apa yang lucu tentang ini? Gadis kecil ini sangat kuat, dan dia memiliki cara yang baik dalam menghadapi laki-laki, terutama laki-laki jahat. Dikatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak jujur dan ingin melakukan sesuatu yang buruk di suatu tempat, dia dapat merasakannya dan menggunakan salah satu kemampuannya. Hingga kamu bisa membekukan benda itu sampai mati. Saat dia masih kecil, dia membuat banyak pria menderita. Sumei Yao berkata sambil tersenyum. Chen Xiang sekarang mengerti kenapa Yao Shumei ingin mengujinya, ternyata ada hubungan seperti itu. Bai Youyo berkata, saya pikir dia akan menjadi seperti suster junior di masa depan, tapi saya tidak berharap dia menjadi seperti ini. Sumei Yao tertawa dan berkata, dia sebenarnya adalah Snow Lotus, dan tidak ada yang salah dengan menjadi sedingin kakak senior. Aku sangat menyukai kakak senior yang seperti ini. Seorang wanita. Gadis kecil ini Yusuelian akan menjadi pelayan tuan Istana Pedang Ilahi, tapi dia bisa memelihara kelinci giok di sini. Tampaknya begitu statusnya di Istana Pedang Ilahi tidaklah rendah. Kata Bai Youyo. Yusuelian sedang menatap Chen Xiang saat ini. Dia dapat melihat bahwa Chen Xiang sedang linglung. Ada 3 wanita cantik duduk di sini, di aula, tetapi dia sepertinya tidak melihat mereka. Xiao Yang, ini adalah Raja Iblis Teratai Salju. Dia adalah salah satu dari 10 raja di Istana Pedang Ilahi, kata Yao Shumei. Chen Xiang segera memberi hormat pada Yusuelian, anak muda Yang Yu, saya telah bertemu dengan Raja Iblis Teratai Salju. Meskipun wajah Yusuelian dingin, dia memiliki kesan yang baik terhadap Chen Xiang. Dia melambaikan tangan gioknya dengan lembut dan berkata, kamu sama-sama, silakan duduk. Hanya ada Chen Xiang dan 3 wanita di aula ini. Chen Xiang mencium 3 wangian berbeda dan tiba-tiba merasakan keindahan yang tak terlukiskan. Saudari Suelian, ibuku telah menguji Xiao Yang dan lulus semuanya tanpa gagal, kata Mujialan sambil tersenyum. Oh, memang benar orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, Yu Suelian sedikit mengangguk. Chen Xiang bingung sekarang. Dia merasa seolah-olah ketiga wanita ini sedang merencanakan sesuatu. Di belakang Yu Suelian adalah Master Istana Pedang Ilahi, yang sekarang bertanggung jawab untuk merawat sepasang kelinci giok.
Yao Shumei dan Mujialan diculik oleh Istana Abadi Hanwei Suiwei dan datang ke sini untuk mencuri kelinci giok, tapi sekarang sepertinya mereka berada dalam kelompok yang sama. Chen Xiang dengan cepat berpikir bahwa mereka akan berencana untuk memonopoli sepasang kelinci giok, tetapi harga yang harus dibayar adalah menghadapi pengejaran 3 istana abadi. Tentu saja, Chen Xiang tidak perlu takut, karena tidak ada yang tahu bahwa dia juga terlibat dalam masalah ini, tetapi dia ingin mendapat bagiannya. Apa yang kami lakukan perlu dirahasiakan. Jika Anda bersedia bersumpah darah dan tidak membocorkannya, saya dapat membayar Anda 100.000 kristal abadi di muka, dan kemudian memberi Anda 200.000 lagi ketika masalah ini selesai, dan kemudian kami akan melakukannya, berpisah. Kata Yu Suelian. Ini adalah 300.000 kristal abadi, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk pemula yang baru saja memasuki surga. Tetapi Chen Xiang tidak akan memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan binatang suci senilai 200 kristal abadi belum lama ini, buah. Baik. Chen Xiang menyetujui secara langsung, dan kemudian bersumpah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang kerjasamanya dengan ketiga wanita tersebut. Ikuti aku. Yu Suelian berdiri dan berjalan menuju pintu. Bab 1288 Darah Kelinci Aneh. Yao Shumei dan Mujialan mengikuti, dan Chen Xiang berjalan di belakang. Dia merasa bahwa ketiga wanita di depannya benar-benar putus asa untuk hidup mereka. Mereka sebenarnya ingin menelan sepasang kelinci giok secara pribadi. Ini pasti akan dicurigai oleh 3 istana abadi. Itu pasti tidak akan mustahil pada saat itu. Ketika mereka datang ke kamar Yu Suelian, ada piring batu giok besar yang diletakkan di atas meja batu giok. Chen Xiang dan ketiga wanita itu berkumpul mengelilingi meja dan melihat beberapa gambar muncul di piring batu giok. 4 binatang dapat dilihat. Kelinci, yang mana seputih batu giok dan bersinar dengan cahaya seputih salju di sekujur tubuhnya, berlarian di dalam ruangan batu, dan ada 2 wanita tua yang duduk di ruangan batu dengan mata tertutup dan bermeditasi. Sebenarnya ada 4 kelinci giok roh kudus. Chen Xiang diam-diam terkejut. Kedua orang tua ini sama-sama Raja Abadi. Shumei dan aku akan mencoba menyingkirkan mereka, kata Yu Suelian langsung, lalu dia dengan ringan menyentuh pelat batu giok, dan layarnya melompat keluar ruangan batu, yang merupakan halaman kecil. Ada lebih dari selusin wanita cantik dan menawan di sana, mengenakan pakaian sangat tipis, hampir telanjang, tetapi Chen Xiang tetap bergeming. Lan Er bertanggung jawab atas para wanita di luar, dan yang terakhir adalah jalan menuju ke kamar batu. Yu Suelian menyentuh pelat batu giok itu lagi, tapi warnanya gelap gulita, dan kemudian sebuah gambar muncul samar-samar. Itu adalah sosok sekujur tubuh wanita cantik itu bertubuh montok dan berkulit seperti batu giok. Ia bisa dengan jelas melihat hal-hal indah yang membuat darah orang membengkak. Wanita ini bertanggung jawab atas bagian ini. Kamu hanya perlu menghadapinya, lalu gunakan ini untuk membuka pintu ruang giok tempat kelinci dipelihara. Masuk dan masukkan ke 4 kelinci giok ke dalam tas binatang peri. Yu Suelian memberi Chen Xiang sesuatu, dia menjadi semakin puas dengan Chen Xiang, karena Chen Xiang tidak tergerak ketika dia melihat banyak wanita menawan dan tubuh giok yang penuh daya pikat. Selain itu, setelah mendengar ini hal yang dia katakan, dia juga tetap tenang. Aku sudah keluar, tanya Chen Xiang. Temui kami. Saya memiliki dis teleportasi 1 kali di sini yang dapat menjauhkan kami dari Istana Abadi Tianyu. Yu Suelian berkata, awalnya kami berencana melakukannya dalam 1 atau 2 bulan, tetapi sekarang situasinya tidak memungkinkan. Kami sesegera mungkin, Anda harus tetap bugar setiap saat. Chen Xiang menyentuh hidungnya dan bertanya, mengapa kamu tidak mencari wanita untuk hal semacam ini? Wanita lebih nyaman. Yu Suelian berkata, tidak. Karena orang yang membuka pintu formasi ruang giok pasti laki-laki. Meskipun aku adalah dewa abadi di bawah penguasa istana pedang ilahi, tapi dia masih sangat waspada terhadapku, jadi dia sengaja mengatur ini. Aku tidak bisa langsung membuka pintu formasi, tapi dia tetap memberiku benda ini. Chen Xiang mengerutkan kening, berkata, jadi dia sengaja mengujimu, karena tidak ada yang bisa membuka pintu formasi kecuali kamu dan 2 wanita tua abadi. Yu Suelian mengangguk dan berkata, ya, setelah mendapatkan kelinci giok, kami akan melakukannya terbang jauh, dan mereka harus pergi ke Istana Abadi Suiwei untuk urusan bisnis. Masing-masing tidak mungkin hanya ada 1 kelinci.
Meskipun saya tidak tahu jenis kelinci apa ini, pasti sangat kuat, kata Chen Xiang. Tidak, pria yang menggunakan darah kelinci giok ini hanya akan berubah menjadi wanita. Faktanya, banyak orang yang tidak tahu bahwa penguasa istana-istana abadi Hanyue dan istana abadi Suiwei sama-sama laki-laki. Ada banyak wanita di dua istana abadi ini, dan sangat kuat, itu karena kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Kata-kata Yu Suelian membuat Chen Xiang tercengang. Su Meiyao dan Bai Yoyo juga tidak mengetahuinya, ini sangat mengejutkan mereka. Chen Xiang harus ingat bahwa dia tidak akan pernah menyentuh atau bahkan melihat wanita dari Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Hanyu di masa depan. Sekarang dia tahu mengapa kelinci giok roh kudus ini akan dijual. Ternyata pria tidak bisa menggunakannya. Kecuali mereka sendiri tidak keberatan menjadi seorang wanita. Tapi aku masih menginginkannya, kata Chen Xiang, dia tidak bisa menggunakannya, tetapi wanitanya bisa. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika benda ini dijual, hanya akan menyebabkan kematian. Ini sangat berbahaya, dan juga akan dirasakan oleh Istana Abadi Suiwei dan Istana Abadi Hanyue. Selain itu, jika kelinci giok bersentuhan dengan laki-laki untuk waktu yang lama, itu akan hilang dengan sendirinya, jadi Istana Abadi Suiyu dan Hanyu tidak dapat diselamatkan sesekali, meskipun mereka telah menjadi wanita. Yu Suelian mengatakan yang sebenarnya, dia merasa memberi bagi Chen Xiang hanya akan sia-sia. Berikan saja padaku, aku sangat menginginkannya, kata Chen Xiang, dan masalah yang disebutkan Yu Suelian bukanlah masalah. Mujialan memandang Chen Xiang dengan aneh dan tiba-tiba tertawa, apakah kamu ingin menjadi seorang wanita? Ngomong-ngomong, kamu tampaknya memiliki kontrol yang kuat terhadap wanita. Mungkinkah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Mujialan, Yu Suelian dan Yao Shumei keduanya tidak bisa menahan tawa. Tidak, saya memberikannya kepada wanita saya. Singkatnya, berikan saja saya satu, kata Chen Xiang. Ya, jika kamu bisa menyelesaikan pekerjaan, tidak ada salahnya memberimu satu. Meskipun Yu Suelian terlihat dingin, setelah melakukan kontak dengannya beberapa saat, dia merasa bahwa dia sangat mudah didekati. Ketika mereka mendengar bahwa ada peluang untuk mendapatkan kelinci giok suci, ketiga wanita di Yaoring sangat bersemangat, terutama Long Sui, yang telah berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Chen Xiang. Darah kelinci giok roh kudus dapat memberi mereka tubuh fisik yang kuat, tidak seperti Chen Xiang yang perlu menjalani semua jenis pelatihan penyiksaan, jadi mereka sangat menantikannya. Nyonya Yao, mengapa Anda diperas? Jika Anda tidak kembali berbisnis, mengapa Anda tidak mengambil kelinci giok saja dan melarikan diri bersama Raja Iblis teratai salju? Tanya Chen Xiang. Kami akan menunggu sampai kami mendapatkannya, Yao Shumei menghela nafas pelan, penyebutan masalah ini juga membuatnya merasa sangat tidak enak. Pergi dan istirahatlah, dan pertahankan kondisi terbaikmu setiap saat, kata Yu Suelian. Chen Xiang juga tinggal di villa ini dan tinggal di pavilion batu giok putih. Dia menemukan bahwa ada beberapa makhluk abadi di sini, di pavilion batu giok putih. Semuanya memiliki budidaya tingkat lanjut. Saat fajar, Chen Xiang harus mengikuti Yu Suelian, Yao Shumei dan Mujialan juga bersamanya, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan hari ini karena ketika Yu Suelian melihatnya, dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Di aula, Chen Xiang sedang duduk di sini makan makanan ringan dan jus. Ini adalah barang-barang yang sangat mahal yang dijual di luar. Sambil makan, dia diam-diam memberikannya kepada tiga wanita di Yaoring, karena ini dianggap lebih enak. Hal-hal yang ada di surga, walaupun sebenarnya tidak mempunyai pengaruh, namun sangat menyegarkan. Teratai salju abadi, ini adalah surat undangan yang diberikan kepadamu oleh Tuan Istana Tianniu. Seorang pria menyerahkan surat undangan itu kepada Yu Suelian. Setelah Yu Suelian membacanya, dia berkata, saya akan pergi. Chen Xiang menemukan bahwa Yao Shumei dan Mujialan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yu Suelian, dan dia tidak tahu bagaimana mereka mengembangkan hubungan seperti itu dan dapat merencanakan ini. Suatu hal yang berbahaya. Suelian, kenapa aku mengundangmu? Yao Shumei bertanya. Pergi menghadiri pesta menonton alkimia. Beberapa ahli alkimia datang dari Istana Abadi Tianniu, kata Yu Suelian. Setelah mengatakan ini, baik Yao Shumei dan Mujialan mengerti, tetapi Chen Xiang tidak mengerti dan bertanya, apa itu pertemuan alkimia dan apa hubungannya dengan alkimia?
Bab 1289 Pertemuan Alkimia. Mujialan menjelaskan, ramuan ini akan memurnikan beberapa ramuan di tempat untuk memamerkan keterampilan alkimianya, dan kemudian berbagai kekuatan akan menawar ramuan ini untuk mendapatkan kekuatan mereka sendiri, yang setara dengan mempekerjakan ramuan ini. Chen Xiang tiba-tiba tercerahkan, dia tersenyum dan berkata, saya pikir saya akan melihat alkimia bermain monyet. Mujialan terkekeh dan berkata, alkimia memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun banyak kekuatan besar memiliki alkimia, mereka semua sombong. Sangat, dan paling pada saat itu, aku sedang mengerjakan urusanku sendiri, jadi ketika aku punya beberapa ramuan, tetapi ramuan itu kebetulan tidak tersedia, atau untuk sementara hilang, aku hanya bisa menyewa ramuan lain untuk mengurusnya sementara. Kata Yusuelian, jika itu adalah kerajaan peri yang sangat besar, dan ramuan abadi di dalamnya berbeda, ramuan abadi itu akan jauh lebih jujur, karena kerajaan peri membutuhkan sejumlah besar ramuan tingkat tinggi untuk mendukungnya, dan biasanya ramuan abadi ini harus menjaga ramuannya. Kalau begitu, kita akan melihatnya bersama, dan mungkin kita akan bertemu dengan ramuan yang melelang ramuan itu di tempat. Saat itu sore hari, dan Chen Xiang sangat menantikannya, karena dengan begitu banyak orang terkemuka dari wilayah surgawi Tianyu akan berkumpul, pasti ada banyak orang kuat, bahkan penguasa istana pun akan datang. Lokasinya adalah Istana Abadi Tianyu, istana megah di tengah surga. Chen Xiang dan Yusuelian, tiga wanita cantik, naik mobil untuk pergi ke sana. Ketika mereka turun dari mobil, banyak orang melihat bahwa dia bisa mengikuti ini. Dua wanita yang sedang bersama penuh dengan rasa cemburu, padahal dia adalah seorang pengikut. Di istana, Chen Xiang turun dari kereta dan mengikuti Yusuelian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia melihat kekuatan beberapa orang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, mereka semua sangat kuat. Ada lebih dari selusin immortal tuan-tuan, dan mayoritas berada di tahap akhir manusia abadi. Kekuatan manusia abadi pada tahap selanjutnya dianggap sangat baik di alam surga, karena setelah nirwana dan menjadi abadi, sangat sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang di alam surga, namun jumlah raja abadi masih sangat sedikit, jumlahnya banyak. Namun semuanya berada di tahap awal hingga menengah. Saya melihat seorang kenalan, kata Chen Xiang dengan suara rendah. Sungguh sial. Mujialan mendengus, karena kenalan yang disebutkan Chen Xiang adalah dua pemuda dari sebelumnya, semacam pengawal kerajaan peri bunga persik. Yang mengejutkan Chen Xiang bukan hanya dua kenalannya ini, tetapi juga seseorang yang lebih dikenalnya, Wang Qiongjin. Itu wanita tua lagi, kenapa dia ada di sini? Chen Xiang melihat Wang Qiongjin tampak seperti bintang yang memegang bulan, diikuti oleh sekelompok besar orang, termasuk beberapa raja abadi, dan pemandangannya sangat megah. Berjalan di jalan, tidak ada yang berani berdiri di depan mereka. Mengetahui bahwa orang tersebut datang dari belakang, orang-orang di depan mereka semua berjalan ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi mereka, dan mereka tidak berani mengikuti orang tersebut. Di belakang mereka sampai mereka melihat orang ini datang, hanya ketika sekelompok orang memasuki Istana Abadi Niu hari itu barulah semua orang berani menginjakkan kaki di jalan itu. Kuil api memang seperti ini, tapi hanya itu. Bukankah Wang Qiongjin juga harus berlari kembali dengan ekor di antara kedua kakinya di Ditian? Saya benar-benar tidak mengerti. Mereka memiliki 3 raja abadi dan banyak raja abadi. Di dalamnya tempat, kekuatan keseluruhannya sangat rendah. Di dunia yang lemah ini, seorang raja abadi benar-benar mati dan berlari kembali seperti anjing yang berduka. Yusuelian berbisik. Chen Xiang diam-diam bangga karena ini ada hubungannya dengan dialah yang membunuh raja abadi yang sudah mati. Ini semua karena mereka terlalu sombong. Bukan hanya mereka, tetapi orang-orang di kerajaan abadi Tongtian dan kerajaan alam suci telah menderita kerugian besar di sana. Jika Kaisar Tian tumbuh suatu hari nanti, orang-orang di sana pasti akan sangat kuat. Yao Shumei katanya, dia datang dari sana, dia tahu yang terbaik. Yu Suelian mengangguk dan berkata, aku tahu, itu semua karena seorang anak bernama Chen Xiang, kan? Pria ini memiliki pedang pembunuh iblis naga azur, yang dibuat oleh nenek moyang dari Istana Abadi Pedang Ilahi. Saya selalu berusaha menemukan cara untuk menemukan orang ini dan mengambil kembali pedang ajaib itu. Mimpilah. Chen Xiang mencibir dalam hatinya.
Jika dia tersinggung, dia akan menggunakan palu pengrajin sihir untuk hantamkan pedang ajaib ke Istana Abadi. Memasuki Tianyu Immortal Hall, sangat luas, dengan teras besar di tengahnya. Berjalan ke lantai, Anda dapat berdiri di koridor dan menghadap ke bawah. Ruang terbuka di bawah teras akan menjadi tempat para alkimia abadi menunjukkan penampilan mereka. Keterampilan alkimia. Yu Suelian membawa Chen Xiang dan yang lainnya ke tempat setinggi 3 lantai. Kebanyakan dari mereka adalah raja abadi di sini, tetapi tidak satu pun dari mereka menyapa Yu Suelian. Jelas penampilan dingin Yu Suelian membuat banyak orang takut untuk datang. Menyapa. Ini bagus, tapi menghemat banyak hal. Chen Xiang berbaring di pagar dan melihat beberapa tungku alkimia berbentuk menara di bawah. Semuanya berkualitas sangat baik. Semuanya adalah senjata abadi kelas atas. Bagaimanapun, mereka digunakan oleh alkimia abadi. Orang-orang dari kuil penekan iblis ada di sini. Apakah mantra yang membangkitkan jiwa begitu menarik? Bisik seseorang. Chen Xiang segera melihat ke pintu dan melihat sekelompok orang mengenakan pakaian emas masuk, dengan cahaya keemasan suci menyinari tubuh mereka. Ketika mereka masuk, auranya jauh lebih kuat dari kuil api sebelumnya. Meskipun tidak banyak orang. Wang Qiongjin berada di pagar di lantai 2 ketika dia melihat orang-orang dari kuil penekan iblis tiba, dan ekspresinya berubah jelek karena dia adalah Raja Iblis dan membenci kekuatan kuil penekan iblis yang secara khusus menahannya. Kuil penekan iblis juga sangat kuat di surga dan diberi peringkat. Meskipun telah terjadi perebutan kekuasaan internal selama bertahun-tahun, kekuatan keseluruhan tidak melemah. Beberapa orang mengatakan bahwa jika segel penekan iblis dapat kembali, kuil penekan iblis pasti akan menjadi yang terkuat kekuatan. Tentu saja, Chen Xiang tidak akan hanya pergi ke kuil penekan iblis dengan segel suci penekan iblis dan berteriak, bersaing untuk posisi master kuil, itu berarti mencari kematian. Yu Suelian merasakan aura orang-orang di kuil penindas iblis, dan alisnya sedikit berkerut, dia adalah iblis dan membenci aura ini. Saya tidak tahu bagaimana menahan diri. Saat ini, iblis dan manusia di dunia semuanya hidup dalam harmoni, Yu Suelian bersenandung. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang hampir tiba. Pada saat ini, penguasa Istana Abadi Tianyu muncul dan memasuki pusat Istana Abadi bersama dengan beberapa dewa alkimia. Dalam imajinasi Chen Xiang, penguasa Istana Sapi Surgawi seharusnya mirip dengan seekor lembu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pemuda tampan yang tampak anggun dan anggun, namun, ini adalah Raja Abadi sejati yang dapat mengambil alih Istana Abadi yang begitu besar, tidak mudah untuk mengikuti aturan ketat tanpa dilanggar. Sejujurnya, Istana Abadi Tianyu sudah lama tidak semarak. Alasan mengapa sekarang begitu ramai dan begitu banyak orang berkumpul adalah karena keterampilan sihir. Jadi kami juga mengambil kesempatan untuk mengundang beberapa alkimia abadi saat ini, sehingga kita bisa membuat orang datang ke sini. Teman yang tinggal di sini untuk waktu yang lama akan mendapatkan kenyamanan yang lebih baik. Penguasa Istana Tianyu berkata dengan senyuman di wajahnya dan suara lembut. Kutukan penyerap jiwa memang mempunyai kekuatan magis yang besar. Walaupun banyak orang syaleh yang mencela kekuatan magis tersebut, namun mereka tetap ingin mendapatkannya, karena jika mereka sangat kuat, mereka bisa menggunakan kutukan penyerap jiwa untuk mencari ingatan orang lain dan mengubah orang lain. Kenangan orang menganggap kenangan itu sebagai milik Anda dan menjadi bagian dari diri Anda adalah hal yang paling kuat dalam hal itu. Bab 1290, Curang. Sebagian besar orang kuat di sini telah mengkonfirmasi bahwa kutukan penghancur jiwa telah muncul, karena mereka semua telah melihat anjing surgawi tempat Chen Xiang menggunakan kutukan penghilang jiwa. Anjing itu masih di sini, dan orang-orang sering pergi untuk memeriksanya. Itu. Meskipun tidak ada petunjuk sekarang, banyak orang kuat akan terus mencari di sini. Kebanyakan dari mereka yang mencari teknik semacam ini khawatir membuang-buang waktu. Saat itu, Master Sumeyao dan Bai Youyo, untuk menemukan beberapa teknik yang ampuh, bukan hal yang aneh untuk menemukan teknik yang bertahan ribuan tahun. Namun, Chen Xiang juga curiga bahwa mungkin kelompok orang ini juga datang untuk kelinci giok roh kudus, sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengolah tubuh surgawi, dan daya tariknya pasti tidak lebih buruk dari kutukan penyerap jiwa. Alkimia abadi ini semuanya terkenal. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Sekarang mari kita lihat bagaimana mereka bersaing dalam pemurnian ramuan.
Setelah Tuan Istana Tianyu selesai berbicara, dia berdiri di samping dan membiarkan 5 alkimia abadi memamerkan keterampilannya. Chen Xiang tidak mengetahui ramuan ini, begitu pula Sumei Yao. Mereka mungkin adalah bintang yang sedang naik daun. Chen Xiang dapat mengetahui dari energi api yang keluar dari tubuh mereka bahwa semua ramuan ini memiliki jiwa api. Namun, ia merasa Sumei Yao bahkan lebih kuat, karena Sumei Yao tidak memiliki jiwa api dan sangat pandai dalam alkimia, yang menunjukkan bahwa prestasinya dalam alkimia sangat tinggi. Jika dia memiliki jiwa api, dia akan imbang. Lebih bertenaga. Selanjutnya, 5 ramuan akan bersaing untuk menyempurnakan ramuan umur panjang, kata penguasa Istana Tianyu, yang segera menyebabkan orang-orang yang datang untuk menonton berbisik. Pil pemanjang hidup ini adalah pil tingkat rendah tingkat surga. Jika Anda meminum 1 pil, Anda dapat memperpanjang hidup Anda setidaknya selama 2 tahun dan hingga beberapa dekade. Detail spesifiknya tergantung pada tingkat kultivasi orang tersebut. Siapa yang meminum pil itu? Namun, jika diminum terus-menerus, tidak akan apa fungsinya, kata Sumei Yao. Di antara ramuan tingkat surga tingkat rendah, ada banyak orang yang ingin membelinya. Chen Xiang juga berencana untuk mendapatkan beberapa bahan obat untuk dipraktikkan di masa depan. Bagaimana cara menjual pil umur panjang ini? Chen Xiang bertanya pada Yu Suelian. 1 butir dari 10.000 kristal abadi lebih tinggi daripada banyak pil tingkat surga tingkat rendah. Yu Suelian berkata, tidak sulit untuk memurnikannya. Alasan utamanya adalah bahan obatnya sulit untuk diolah dan memiliki efek memperpanjang umur, jadi dijual dengan harga ini. Ada banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan kristal abadi dan membeli ramuan semacam ini untuk memperpanjang umur mereka, yang sangat mudah untuk dijual. Chen Xiang mengangguk dan bertanya, apakah ramuan ini terkenal? Yao Shumei menjawab, tentu saja. Ini semua adalah ramuan kelas 2. Umumnya, ini adalah satu-satunya yang dapat memperbaiki ramuan kelas 2. Hanya dengan mengolah ramuan, bisakah kamu menjadi terkenal? Ramuan berkisar dari kelas 1 hingga kelas 9, dan hal yang sama berlaku untuk ramuan. Duhai, yang dikenal Chen Xiang di dunia ramuan suci, adalah ramuan kelas 3, yang dianggap sangat bagus. Memurnikan ramuan bukan tentang memurnikan ramuan, karena membutuhkan waktu lama, dan bahan obat tingkat ramuan sangat langka. Pemurnian di lingkungan ini dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya membuat ramuan surgawi tingkat rendah melalui uji coba. Bahkan menyempurnakan ramuan tingkat surga tingkat rendah akan memakan waktu. Begitu Chen Xiang melihat bahwa mereka menggunakan metode pemurnian, dia tahu bahwa dia harus menunggu setidaknya 1 hari. Terlalu membosankan hanya menonton ramuan seperti ini. Bagaimana kalau kita memasang taruhan? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di lantai 2. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar lelaki tua itu, tetapi tempat lain penuh dengan orang. Terlihat bahwa tidak ada yang berani dekat dengan lelaki tua ini. Dia pasti punya banyak latar belakang. Tuan Racun Alis Putih, orang ini selalu suka mencari masalah. Yu Suelian mendengus pelan. Lelaki tua itu sepertinya hanya memiliki sedikit kerutan di wajahnya dan punggungnya yang bungkuk, namun rambutnya hitam dan alisnya putih dan sangat panjang, tergerai. Saat ini, dia tersenyum dan terlihat tidak berbahaya. Tapi dia adalah ahli racun, tak heran tidak ada yang berani mendekatinya. Wang Qiongjin berkata, saya khawatir Anda tidak mampu membayar, jadi saya bertaruh Rui Lao dari kuil api bisa menang. Jika saya menang, setiap orang yang berpartisipasi dalam taruhan akan memberi saya 1 juta kristal peri. Jika aku kalah, aku akan memberimu 1 juta kristal peri. 1 juta kristal abadi. Penguasa racun alis putih jelas tidak takut sama sekali pada iblis Wang Qiongjin. Dia tertawa dan berkata, 1 juta kristal abadi, ini terlalu kecil. Tuan Rui dari kuil api adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Chen Xiang mengenalinya sekilas. Tungku alkimia tingginya 2 orang dan tampak seperti menara kecil berwarna merah menyala. Terlebih lagi, energi api yang dilepaskan dari tubuhnya lembut namun kuat, memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Pada saat ini, banyak orang berpartisipasi satu demi satu, berpikir bahwa Rui Lao tidak akan memenangkan tempat pertama, meskipun industri ramuan kuil api saat ini adalah keberadaan yang relatif kuat di surga,
tetapi sekarang Rui Lao bersaing dengan 4 ramuan abadi, dan peluang menangnya tidak terlalu besar. Kuil api ini sangat percaya diri. Lebih dari 60 orang telah berpartisipasi sekarang. Jika kalah, mereka akan kehilangan 60 juta kristal peri, kata Yao Shumei, meskipun dia juga memiliki beberapa kristal peri di tangannya, tetapi dibandingkan dengan ini bangunlah, itu masih tertinggal jauh. Ketika Chen Xiang melihat bahwa Yu Xuelian dan Yao Shumei tidak berniat bergabung, dia tahu bahwa mereka sangat berhati-hati dan tidak tertarik dengan hal ini. Long Sui berteriak, cepat dan minta Anda untuk berpartisipasi juga. Tungku alkimia Rui Lao terlalu rusak. Saya bisa masuk dan menimbulkan masalah. Chen Xiang berkata, Anda yakin? Apa yang akan terjadi jika Anda ketahuan? Apa yang akan terjadi? Terjadi jika kamu gagal, aku tidak punya 1 juta kristal abadi di tangan. Long Sui mendengus, dasar bodoh, tidak bisakah kamu bertaruh? Jika kamu tidak memiliki 1 juta kristal abadi saat itu, tanyakan 2 wanita di sekitarmu. Ayo, apa yang akan kamu lakukan untuk mereka di masa depan akan memberi mereka lebih dari 1 juta kristal peri, dan mereka harus bekerja keras dan diburu. Chen Xiang juga segera berteriak, mengatakan itu dia ingin ikut taruhan, dia langsung dimelototi oleh Wang Qiongjin. Jika mereka tidak melihatnya muncul di tempat seperti itu, orang lain akan mengira dia tidak mampu membayar. Long Sui tertawa dan berkata, tunggu untuk mengumpulkan kristal peri. Yao Shumei dan Yu Xuelian sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini begitu kaya dan berani bermain seperti ini. Yao Shumei dan Mujialan sama-sama tahu tentang yang kecil. Ini pria macam apa dia? Ketika dia berada di luar Tianyu, dia terlihat sangat tertekan, dan dia baru saja naik ke langit, dan dia sebenarnya memiliki 1 juta kristal peri. Jadi, kamu sangat kaya, Mujialan memutar matanya ke arahnya. Saya tidak punya rambut sekarang, tapi orang itu pasti akan rontok, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Jika kamu kalah dan tidak mampu membayar kompensasi, tunggu saja sampai kuil api datang dan membunuhmu, kata Mujialan dengan marah. Chen Xiang terkekeh dan berkata, kamu tidak akan melihatku dibantai, kan? Hanya 1 juta kristal abadi, kamu pasti mampu membelinya. Yao Shumei meliriknya ke samping, Xiao Yang, aku tidak menyangka kamu akan seperti itu. Sangat mudah untuk berjudi, ini bukanlah hal yang baik. Ketika Chen Xiang ingin berjudi, sebagian besar waktunya adalah ketika dia sangat yakin untuk menang. Misalnya, sekarang, Long Sui diam-diam mengambil tindakan. Sekarang saya telah mencapai alam kekuatan ilahi yang tak terbatas, saya dapat dengan tenang mengubah pola formasi di tungku pil yang rusak untuk mengubah waktu di dalam. Dengan cara ini, kondensasi pil akan lebih lambat daripada yang lain. Orang-orang akan melihatnya. Long Sui tersenyum penuh semangat. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.